Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuhafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka fahma ulama'ikal amilin wa ilhama awliya'ikas salihin. Ukhshurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzuqna ya Rabbana tabata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa beristiqomah di majelis ini untuk bersama membaca sejarah baginda Nabi, membaca selawat. Kemudian kita bersama-sama merenungi kalimat-kalimat yang semoga benar-benar mengandung makna yang bermanfaat untuk kita. Yang pada saat ini kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-40. Bunyinya adalah tanda cinta yang tidak bisa dipungkiri adalah rasa tidak rela jika yang dicintainya melakukan dosa. Seorang beriman hendaknya tidak pernah mengerti cinta kecuali cinta karena Allah. Dan hendaknya kita bangun cinta hanya karena Allah, karena itu cinta yang membawa kepada keabadian. Dan cinta karena Allah itulah iman. Cinta karena Allah itu adalah iman. Disebutkan oleh baginda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna, tidak dianggap benar imannya seseorang kecuali ia mencintai untuk saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Begitu juga dia tidak menginginkan sesuatu yang tidak baik terjadi kepada orang lain seperti dia tidak menghendaki hal tersebut terjadi kepada dirinya. Itu tanda cinta yang sesungguhnya. Maka mari kita semuanya koreksi. Kita punya jalinan-jalinan yang sangat spesial. Suami istri, bapak anak, saudara dengan saudara, bahkan persahabatan. Atas dasar apa kita membangun itu semuanya? Suami istri yang dibangun bukan karena Allah, lihat petaka yang datang. Cinta yang dibangun bukan karena Allah, lihat asasnya asas kemaslahatan. Karena tidak ada Allah di dalamnya. Bukan karena Allah. Tapi kalau cinta dibangun karena Allah, abadi. Bukan sekedar di dunia, akan tapi hingga kelak di akhirat. Ini yang hendaknya kita serukan tentang mencintai karena Allah. Kalau orang mengucapkan cinta mudah, aku mencintaimu, ana uhibbukum, uhibbukum, uhibbukum. Bahkan mungkin kalimatnya ana uhibbukum fillahi. Oke, baik. Kalimat yang istimewa, aku mencintaimu karena Allah. Diucapkan oleh seorang sahabat kepada sahabat, suami kepada istri, istri kepada suami, bapak anak, anak kepada bapak. Aku mencintaimu karena Allah. Akan tetapi, benarkah kalimat itu dirasakan? Atau sekedar dia sudah atau hanya sekedar dia kalimat yang terucap tanpa disadari? Seorang yang beriman dengan yang beriman hendaknya saling mencintai.
Itulah yang pangkatnya tinggi. Seorang mukmin dengan seorang mukmin yang lainnya hendaknya tidak saling mendengki. Biarpun kita sadar dengki akan ada pada kita, benci ada pada kita, maka tugas kita adalah memangkas benci dan dengki, dan itu namanya mujahadah, memerangi kedengkian dan kebencian yang ada di hati kita. Itu adalah suatu pekerjaan yang amat besar, jihad. Jihad akbar. Kalau sudah kita merangi itu semuanya, benci, dengki dan dendam, maka akan berubah menjadi kasih sayang dan cinta. Karena Allah. Inilah yang istimewa. Dan orang yang punya cinta karena Allah akan diseru nanti di akhirat. Allah yang memanggil, aina al-mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang hidup di dunia dengan saling mencintai karena aku. Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Hari ini akan aku beri perlindungan khusus dia di saat tidak ada lagi perlindungan saat itu kecuali perlindunganku. Allah berfirman. Sehingga dahsyatnya padang mahsyar yang dikatakan mengerikan tidak berarti lagi itu bagi orang yang hidup dengan cinta. Karena akan diberi oleh Allah perlindungan yang khusus. Terik matahari yang katanya begitu panas dan nggak bisa dikira-kira pun tidak terasa. Karena apa? Mendapatkan perlindungan yang khusus dari Allah. Dan orang yang hidupnya dengan cinta karena Allah, maka di dunia pun akan indah. Akan indah. Hatinya bersih. Nggak ada prasangka buruk, nggak ada benci, nggak ada dengki. Bertemu dengan sahabat dengan penuh kegembiraan, senang, riang. Tapi ini semua adalah kalimat yang terucap. Buktinya apa? Buktinya apa kalau kita mencintai saudara kita karena Allah, mencintai sahabat kita karena Allah? Buktinya adalah tanda cinta. Yang tidak bisa dipungkiri adalah rasa tidak rela jika yang dicintainya melakukan dosa. Seorang suami yang katanya mencintai istrinya, lalu istrinya melakukan sebuah kesalahan dan dosa, kok tenang saja. Tidak bersedih, tidak mengadu kepada Allah demi kebaikan istrinya, kemudian tidak berusaha untuk merubah istrinya, membiarkan begitu saja, maka ketahuilah dia adalah cintanya cinta bohong, cintanya maslahah, kepentingan sesaat. Hanya mungkin karena istrinya punya uang, atau punya pangkat, atau yang lainnya. Bukan karena Allah. Begitu juga seorang istri melihat suaminya melakukan keharaman, usahanya cara yang haram, sang istri diam saja, maka ketahuilah dia adalah paling jahatnya wanita. Mengambil kebaikan dari suaminya, suaminya mau terjerumus, dibiarkan saja. Seorang suami yang membiarkan istrinya melakukan keharaman itu sebetulnya membiarkan istrinya meluncur menuju neraka. Mana ada cinta yang demikian itu? Nggak bisa dipungkiri. Kecuali orang nggak punya iman, nggak akan membahas masalah neraka. Kalau kita punya iman bahwasanya di akhirat nanti ada hukuman hukuman Allah di neraka jahanam. Kemudian orang yang sangat kita cintai melakukan keharaman, dan kalau melakukan keharaman itu artinya dia melangkah menuju neraka, kita pasti tidak rela. Seorang ibu melihat anaknya yang masih kecil, umur 4 tahun atau 3 tahun, dia tidak mengerti tentang bahayanya bara. Rupanya ada orang yang membakar sesuatu, bakar sampah dan sebagainya. Rupanya anak kecilnya meluncur ingin nubruk itu. Ibunya akan berkata, jangan nak, ditarik itu anak. Kenapa? Ada cinta. Padahal itu neraka dunia, api dunia. Bagaimana melihat suaminya melakukan keharaman kok diam saja? Ini namanya kurang ajar. Coba saja Anda melihat seorang ibu, melihat anaknya makan api dibiarkan saja. Anaknya ngambil paku ditusuk-tusukkan di pahanya sendiri, ibunya diam saja. Pasti kita akan berkata, ibu gila ini. Anaknya menyiksa diri kok dibiarkan saja. Ibu gila. Gak punya cinta kepada anaknya, gak punya kasih sayang kepada anaknya. Anaknya bakar tangannya sendiri, biarkan. Karena terlihat di mata kita dia akan membakar tangannya.
Sekarang pertanyaannya kita ini biarpun nggak melihat neraka, iman atau tidak akan adanya neraka? Ini kan pertanyaan. Kalau memang kita iman adanya neraka, kita tentu tidak rela jika ada sahabat kita melakukan keharaman, saudara kita melakukan dosa, kita akan sedih. Bahkan kadang na'udzubillah, melihat saudara melakukan kemaksiatan bertepuk tangan, gembira. Kenapa? Karena hatinya dikuasai oleh kedengkian. Ada ustadz dengar ustadz lain kepleset melakukan keharaman, tepuk tangan. Astagfirullah. Kan ada namanya manusia kepleset, ustadz salah, tepuk tangan, wah gembira, riang. Tuh kan, sudah aku duga dari dulu. Masya Allah, mestinya kita menangis. Kalau ada orang yang dia adalah seorang yang mengemban tugas mulia dari Nabi, yaitu dakwah, risalah, kemudian melakukan dosa, mestinya kita sedih, bukan tepuk tangan. Kalau kita senang sebetulnya apa? Berarti dia kita anggap sebagai saingan untuk cari dunia di dunia ini. Ada ustadz masyhur kepleset, tepuk tangan. Mungkin karena selama ini dia pengen masyhur, gak masyhur ya. Sehingga ngeliat ustadz masyhur ngiri, sudah ngiri. Giliran ustadz masyhur melakukan sebuah kesalahan, langsung buah tepuk tangan suruh. Tuh kan, Masya Allah. Mestinya menangis kita. Tetangga kita bangkrut, kenapa? Bergembira kita. Mendapatkan musibah bergembira, dagangannya merosot, hancur sampai bangkrut. Lah kok kita senang, kenapa? Karena kita busuk, kita pendengki. Sebetulnya yang keropos adalah iman kita, bukankah saudara? Tetangga kita adalah umat Nabi Muhammad, dia tetangga, jiron. Tetangga adalah tetangga yang kita wajib memuliakan tetangga, menghargai tetangga. Tapi kita tidak peduli. Melakukan dosa biarkan saja, Masya Allah. Nah ini musibah. Nah maka dari itu kita harus melatih, mengasah hati kita untuk bisa mencintai umat Nabi Muhammad SAW. Maka dari mana kita mulai? Dari ini hikmah yang kita tulis. Kalau ada saudara kita melakukan kemaksiatan, kalau ada saudara kita, sahabat kita, ada umat Nabi Muhammad melakukan dosa, pertama dan utama yang harus kita hadirkan di dalam diri kita adalah panjatan doa kepada Allah, permohonan ampun. Ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad melakukan dosa ini, ya Allah, maka ampuni dia, ya Allah, berikan petunjuk, ya Allah. Jangan komentarnya dulu. Terenyuh yang harus kita tumbuh suburkan di hati, sedih di hati. Dan tanyakan dirimu sendiri. Sudahkah kita bersedih di saat melihat tetangga kita tidak sholat Jumat? Di bulan Ramadan yang lalu pernahkah kita sedih, menangis di saat melihat tetangga kita tidak sholat? Apalagi orang yang sangat baik kepada kita, lalu dia tidak sholat. Mulailah dari ini. Panjatan doa di tengah malam, karena memanjatkan doa di tengah malam itu tidak lain adalah karena kita tidak rela orang tersebut melakukan kemaksiatan, dan itulah tanda cinta yang sesungguhnya. Gak bisa dipungkiri, spontan. Seorang bapak yang sangat mencintai anaknya, kenapa setiap malam mendoakan anaknya yang bandel, badung? Kenapa? Karena dia mencintai, dan cinta semacam itu. Maka jangan membiasakan doa jelek kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita koreksi diri kita sendiri. Dan rasa ini, kesadaran ini kalau tumbuh subur di hati kita tuh manfaatnya besar. Maka kita akan menjadi orang yang ingin selalu menegakkan kebenaran. Ingin menyampaikan kebenaran kepada siapapun. Karena ada greget di hatinya. Bahkan inilah dasar kedakwah. Yang ingin berdakwah harus punya rasa semacam itu. Apa? Rasa kasih sayang. Maka dalam salah satu prinsip dakwah yang sering kami sampaikan bahwasanya, salah satu prinsip dalam berdakwah adalah pandanglah orang lain dengan pandangan kasih sayang dan cinta.
Kalau kita melihat orang melakukan kemaksiatan, awas dan awas, jangan pandang mereka dengan pandangan merendahkan. Akan tapi pandang mereka dengan pandangan kasih sayang dan cinta. Sebelum kita menegur dengan lisan kita, kita adukan kepada Allah dengan permohonan ampun untuk orang tersebut. Dan permohonan hidayah untuk orang tersebut. Jangan buru-buru kita menegur dengan dohir kita. Khawatir kita menegur dengan dohir kita yang artinya adalah aku lebih baik darimu. Sombong saja artinya. Ingin menunjukkan ke orang lain kalau aku lebih baik. Maka jangan mudah menegur orang dengan lisan kita. Akan tapi dahulukan bahwasanya kita mengadu kepada Allah. Mungkin kita melihat satu orang melakukan satu kesalahan dan dosa. Sudah kita rencanakan esok pagi aku akan datang ke rumahnya. Aku harus mengingatkan karena dia umat Nabi Muhammad. Tapi nggak cukup kita seperti itu. Malam harinya kita ngadu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ya Allah, itu tetanggaku. Esok pagi aku akan datang ya Allah. Kami mohon berikan padanya petunjukmu ya Allah. Sehingga di saat kami besok datang tidak akan ada masalah ya Allah. Terus begitu. Hadirkan di hati kita yang seperti itu. Jangan hanya semangat aja amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kerjaan zahir. Amar ma'ruf nahi mungkarmu adalah dengan zahirmu. Tapi batinmu adalah yang utama. Hatimu ingkar atau belum? Hatimu cinta atau tidak? Ingkar dengan kemaksiatannya, cinta dengan orang yang melakukannya. Jangan hanya teriak-teriak saja. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad, ngajak ini, tapi tidak pernah ngadu di tengah malam. Allah, nggak ada terenyuh di dalam hatinya, atau bahkan menggunjing, digunjing orang melakukan dosa. Bagaimana ngaku diri ahli iman? Oh, hatinya tidak terenyuh, tidak sedih melihat saudaranya melakukan kemaksiatan. Bukan begitu. Sedih, tidak rela. Itu tanda cinta yang tidak bisa dipungkiri. Tidak rela itu dalam urusan hati. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gimana? Ya Allah, jangan sampai ampuni, jangan sampai ke hukum ya Allah. Itu anakku, itu keponakanku, itu saudaraku, itu tetanggaku, itu sahabatku, itu Kalau sudah ada di hati kita rasa seperti itu, rasa tidak rela, maka ketahuilah sesungguhnya di hatimu ada cinta. Dan itu yang akan kita petik nanti di akhirat. Dan itu menjadikan kita mendengar surah Allah, Ainal mutahabuna bi jalali. Itu yang menjadikan kita mendengar di saat kita dipanggil oleh Allah, mana orang yang hidup di dunia dengan cinta, yaitu yang menjadikan kita bisa mendengar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati kita, memberikan kasih sayang dan cinta, sehingga kita bisa memandang siapapun yang melakukan kemaksiatan dengan kasih sayang dan cinta. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala kemaksiatan. Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semuanya. Dan semoga Allah menjadikan kita perindu dan pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita sadar dan benar-benar tidak rela jika ada orang melakukan kemaksiatan. Kemudian semoga Allah menjadikan kita orang yang rindu untuk membawa orang kepada kebaikan atas dasar cinta, bukan dengan kesombongan. Semoga Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya, anak-anak kita dijaga, saudara kita dijaga, sahabat-sahabat kita dijaga oleh Allah. Dan semoga Allah menghilangkan dengki dan benci di hati kita, diganti dengan cinta dan kasih sayang yang sesungguhnya membawa kemuliaan nanti di akhirat. Panjang umur semuanya, sehat walafiat. Semoga dijauhkan dari segala penyakit lahir dan batin. Bahagia di dunia dan di akhirat berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.